Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 1 Tawarik 25 ayat 5 sampai dengan 8. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Saudara, pernah enggak saudara mengalami kejenuhan di dalam pelayanan? Entah itu sebagai pengurus komisi, sebagai penatua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai liturgos liturgi, sebagai pemusik, sebagai singers. Pernah enggak saudara mengalami satu titik di mana saudara itu jenuh untuk melayani? Mengejutkan karena beberapa hari kemarin saya sharing dengan seorang pendeta yang cukup senior, dan kemudian beliau menyampaikan lagi jenuh di dalam pelayanan. Dan saya berpikir, saudara, apabila pendetanya saja jenuh, mengalami titik jenuh, lalu bagaimana dengan jemaatnya? Bagaimana dengan orang-orang yang dipimpinnya? Dan puji Tuhan, saudara, saya sampai hari ini tidak pernah jenuh di dalam pelayanan. Karena itu, apa yang sebenarnya bisa membuat kita jenuh di dalam melayani itu? Di dalam dunia pelayanan, pertanyaan yang lebih berpengaruh bukanlah karunia apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar kemauan untuk memaksimalkan pelayanan itu. Karena tiap-tiap orang minimal diberikan satu karunia untuk pembangunan tubuh Tuhan. Dalam perjanjian lama seperti yang kita baca hari ini, ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk menyampaikan nubuat, memuji Tuhan, dan memainkan alat musik. Mereka adalah anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka menggunakan karunia masing-masing dan berusaha melayani dengan maksimal, sesuai dengan zaman itu adalah petunjuk Raja Daud. Maka pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana supaya kita bisa maksimal di dalam pelayanan itu? Dalam Tawarik 25 ayat yang ke-7 dikatakan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Ternyata para pelayan di sini itu tidak tiba-tiba melayani, tidak tiba-tiba bernyanyi untuk Tuhan. Tapi ada satu kata yang menarik, yaitu bahwa mereka telah dilatih. Artinya, mereka telah dipersiapkan, mereka telah belajar dulu, mereka telah diajari dulu. Sehingga setiap orang atau kelompok yang ditunjuk itu tidak melayani dengan sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang terlatih, bahkan sampai dikatakan ahli dalam bermusik dalam terjemahan lain. Jadi saudara, orang-orang yang dikatakan melayani di sini
itu mereka telah melewati proses yang namanya apa? Dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Selain itu juga, pelayanan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang lebih tua saja, tetapi juga kaum muda. Mereka semua bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita dapat belajar beberapa hal penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan ingin kita melayani itu dengan segenap karunia yang kita miliki, dan itu secara maksimal. Minimal setiap kita punya satu karunia. Yang diberi satu karunia, kerjakanlah satu karunia untuk pekerjaan Tuhan. Yang diberi 5 karunia, kerjakanlah juga 5 karunia itu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan ingin agar kita dalam melayani, kita melayani yang terbaik dari diri kita. Nah, yang kedua, saudara, pelayanan bagi Tuhan itu ternyata harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita bersedia untuk dilatih dan diperlengkapi sehingga karunia kita itu menjadi makin terasah dan tajam. Dan di dalam proses latihan ada pembentukan, ada pembelajaran, ada saling memahami satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah bahwa kita belajar tugas pelayanan itu ternyata terbuka untuk semua generasi atau usia, baik yang tua maupun yang muda. Kita semua dapat bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Maka, bagaimana dengan pelayanan kita hari ini? Masihkah ada semangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita terus bersedia untuk dilatih, dan dilatih? Ataukah apakah kita mulai menyepelekan pelayanan itu sebagai rutinitas belaka? Artinya bahwa ya namanya hal rutin ya tidak usah latihan, tidak perlu ada latihan, baik latihan secara bersama-sama maupun latihan pribadi. Karena kita menganggap bahwa itu sudah rutin. Bapak Ibu Saudara, saya termasuk orang yang cukup bisa bermain musik. Bahkan cukup hafal beberapa lagu PPR. Tetapi bukan berarti saya tidak perlu latihan. Secara pribadi ada latihan yang saya lakukan itu, saudara. Nah, adakah kesediaan kita untuk terus memperlengkapi diri bagi pekerjaan Tuhan? Berlatih, dan berlatih. Atau adakah kita justru merasa sudah cukup hebat sehingga enggan untuk berlatih? Adakah kemauan juga kita untuk bekerja sama dalam melayani Tuhan? Atau apakah kita justru cenderung bersikap eksklusif dengan kelompok kita sendiri? Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki semangat dan sikap yang benar di dalam melayani Tuhan. Karena setiap kita minimal diberikan satu karunia, dan biarlah kita melayani dengan sepenuh hati, oleh karena kita terus bersedia untuk dilatih, dan berlatih, karena pelayanan itu bukan untuk kita, tetapi pelayanan itu adalah untuk Tuhan. Pelayanan itu bukan pula sebuah pengorbanan, tapi pelayanan itu justru adalah kehormatan. Kita dipanggil untuk melayani Yesus Kristus yang adalah Raja Gereja dan yang empunya gerejanya. Kiranya kita terus melatih diri, baik pelayanan sebagai penatua, sebagai pengurus komisi, sebagai liturgis, singers, pemusik, penerima tamu, atau apapun juga guru sekolah minggu. Biarlah kita terus berlatih dan melatih diri, sehingga pelayanan kita makin dilengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan hari ini bersyukur karena kami diingatkan bahwa pelayanan itu harus kami kerjakan yang terbaik. Dan yang terbaik itu kami kerjakan lewat proses di mana kami harus bersedia untuk latihan, dan terus latihan. Baik berlatih sebagai pelayan di dalam penatua, pelayan di dalam guru sekolah minggu, pelayan di dalam komisi-komisi maupun liturgis dan singer, yang di situ kami perlu berlatih sehingga karunia kami makin terasah.
Tuhan tolong kami supaya di dalam pelayanan itu yang menjadi pusat adalah Yesus Kristus dan bukan diri kami sendiri. Karena itu hamba-Mu terus berdoa untuk setiap pelayan gereja. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya terus mengembangkan dirinya untuk pekerjaan dan kemuliaan Allah di bumi ini. Demikian juga secara khusus berdoa untuk orang tua kami, Ibu Leli Susanti yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati, menolong, bahkan di dalam kesederhanaannya. Kami percaya bahwa iman itu hidup, iman itu ada di dalam hatinya, dan biarlah iman itu yang terus akan menguatkan segala sesuatu yang dikerjakan bahkan di dalam kesederhanaan. Berkati pergumulannya, berkati apa yang menjadi harapannya, dan biarlah iman dan hatinya terpaut hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Leli Susanti. Kiranya terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.